Biografi. Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di kota Trier, Jerman. Ayahnya, Herschel Marke, merupakan seorang pengacara dan pewarta Yahudi yang berpindah ke agama Protestan. Sedangkan ibunya, Henrietta Pressburg, berasal dari keluarga Yahudi yang kaya raya. Pada usia 17 tahun, Marx fasih dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Latin dan Yunani kuno, membaca secara mendalam kanon literatur klasik zaman kuno. Meskipun seorang mahasiswa berbakat, pengalaman Marx di Universitas Bonn tidak memiliki awal akademis yang khusus. Marx, seperti mahasiswa lainnya, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan ekstrakurikuler, khususnya di kedai-kedai lokal yang penuh semangat berdebat tentang isu-isu yang sedang hangat saat ini. Semangat Marx dalam hal kepemimpinan dan moralitas terlihat jelas pada awal karirnya. Marx menempuh pendidikan di Universitas Bonn dan Berlin, di mana ia belajar filsafat, sejarah, dan hukum. Selama kuliah, Marx tertarik pada pemikiran Hegel. Namun, ia kemudian bergabung dengan kelompok radikal kiri dan mulai mengkritik pemikiran Hegel yang dianggapnya terlalu abstrak dan idealis. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Marx menjadi seorang jurnalis di Cologny dan Paris. Di Paris, ia bertemu dengan Friedrich Engels, seorang filsuf dan aktivis politik asal Jerman. Bersama-sama, mereka menulis beberapa karya penting, termasuk Manifesto Partai Komunis pada tahun 1848. Pada tahun 2013, Manifesto Komunis didaftarkan ke program Memori Dunia (NESC) untuk melestarikannya untuk semua generasi mendatang, mengabadikan relevansi karya tersebut yang tak lekang oleh waktu. Pemikiran atau teori. Karl Marx adalah seorang filsuf, sosiolog, dan ekonom Jerman yang terkenal karena karyanya yang berjudul Das Kapital. Dalam karyanya itu, ia mengembangkan teori ekonomi yang dikenal sebagai Marxisme yang memberikan pengaruh besar pada pemikiran ekonomi dan sosial di seluruh dunia. 1. Pemikiran tentang kapitalisme. Marx mengkritik kapitalisme yang menurutnya menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi di antara kelas pekerja. Menurut Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Dalam sistem liberal kapitalis yang diamati Marx, ada sekelompok orang yang menguasai kapital. Dia berpendapat bahwa sistem ini tidak adil karena keuntungan dari produksi dikumpulkan oleh sedikit orang kaya, sementara pekerja yang sebenarnya melakukan kerja keras hanya menerima upah yang kecil. 2. Teori surplus value. Marx juga memperkenalkan konsep surplus value yang menggambarkan keuntungan yang dihasilkan oleh pengusaha dari pekerja yang kurang dibayar, di mana upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar penyambung kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal, nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih surplus value dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Bagi Marx ini berarti semakin besar pengisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. 3. Teori pertentangan kelas. Selain itu, Marx juga memperkenalkan konsep kelas sosial yang menurutnya terdiri dari pemilik modal dan pekerja. Ia menganggap kelas pekerja sebagai kelas yang harus menyatukan diri dan mengambil alih kepemilikan modal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pemikiran ekonomi Karl Marx ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian dunia. Marx merupakan salah satu tokoh utama dalam aliran sosialis, dan teorinya tentang kapitalisme dan kelas pekerja telah memengaruhi pemikiran dan gerakan sosial di seluruh dunia. Marx juga mengembangkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa harga barang dan jasa seharusnya didasarkan pada waktu dan energi yang diperlukan untuk menghasilkannya, bukan pada permintaan pasar. Dia berpendapat bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh kapitalis adalah keuntungan yang diperoleh dengan cara memanfaatkan tenaga kerja yang diperoleh dari pekerja dan seharusnya diberikan kepada pekerja. Karir atau peran tokoh.
Semasa hidup, Karl Marx meskipun dari tahun ke tahun mengalami deportasi dari berbagai negara, ia tetap rutin menuliskan pemikiran-pemikirannya dan menerbitkannya melalui jurnal, surat kabar tempatnya bekerja, hingga menerbitkan sebuah buku. Tak jarang juga Karl Marx berkarya bersama sahabatnya, Friedrich Engels. Berikut beberapa karya penting Karl Marx sendiri maupun karya yang dibuat bersama Engels. Tesis tentang Feuerbach Marx, tahun 1845. Kemiskinan filsafat Marx, tahun 1847. Kerja upahan dan kapital Marx, tahun 1847. Prinsip-prinsip komunisme Engels, tahun 1847. Manifesto Partai Komunis Marx dan Engels, tahun 1848. Upah harga dan laba Marx, tahun 1865. Masalah perumahan Engels, tahun 1872. Kapital 1, Kapital 2, Kapital 3 Marx, tahun 1867 tahun 1894. Setelah permasalahan yang terjadi akibat manifesto Partai Komunis buatannya, dalam menghabiskan waktu kehidupannya di London, Karl Marx juga sangat aktif untuk membentuk kurikulum yang lebih baik bagi anak-anak buruh di sana. Oleh karena itulah, Marx menuangkan ide-idenya untuk membuat sistem paruh waktu bagi mereka anak buruh dalam bukunya yang berjudul Kapital. Namun sayangnya, kapitalis dan pemerintahan pada masa itu tidak acuh dengan ide paruh waktu Marx ini. Kurikulum yang diusulkan Marx saat itu sebenarnya tak jauh berbeda dengan sekolah konvensional. Intinya Marx ingin menekankan pendidikan pada anak dan remaja buruh agar mereka bisa berkembang. Kematian. Melarikan diri dari berbagai negara, setelah menjadi sasaran kegiatan revolusionernya, Marx akhirnya menetap di London bersama keluarganya. Di London ia menulis magnum opusnya, Das Kapital. Jilid 1 Das Kapital diterbitkan pada tahun 1867, sedangkan jilid 2 dan 3 diterbitkan secara anumerta. Sebuah analisis kritis terhadap kapitalisme dan kekuatan yang berperan melanggengkan kekayaan kaum borjuis dengan mengorbankan kaum buruh diberikan. Sebagai pengkritik paling tanggap terhadap sistem kapitalis, Marx sangat memahami teori ekonomi dari ahli teori Inggris Adam Smith dan David Ricardo. Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 1883 di London, Inggris. Kematian Marx disebabkan oleh pneumonia yang berkembang dari bronkitis dan pada saat kematiannya, ia berusia 64 tahun. Setelah kematiannya, pemikiran Marx menjadi dasar bagi gerakan politik dan sosial yang dikenal sebagai Marxisme. Karya-karya utamanya, seperti Manifesto Komunis dengan Friedrich Engels dan Das Kapital, terus memengaruhi perkembangan teori sosial dan ekonomi di seluruh dunia, dan menjadi dasar bagi pembentukan negara-negara sosialis dan komunis. Meskipun Marx meninggal pada abad ke-19, pengaruh pemikirannya terus berlanjut hingga saat ini.